Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi dalam pembelajaran Olimpiade Sains. Kita hari ini masih belajar kuak level 2 edisi 8. Untuk materi yang kita pelajari ada dua. Yang pertama zoologi, yang kedua botani. Untuk zoologinya kita akan belajar tentang hewan ternak penyumbang emisi karbon tinggi. Adapun yang kedua untuk botani yang kita pelajari adalah tumbuhan yang efektif menyerap gas karbon. Baik, kita pelajari satu persatu. Yang pertama hewan ternak penyumbang emisi karbon tinggi. Apakah kalian menyukai makanan dari olahan daging? Tentunya kalian sangat suka dengan makanan dari olahan daging seperti bakso, steak, sate, dan lain-lain. Apakah hubungannya daging dengan ramah lingkungan? Tentu saja ada kaitannya. Kenapa? Karena hewan ternak yang dipelihara itu dapat menghasilkan gas karbon dioksida dan gas metana. Di mana gas karbon dioksida dan metana itu merupakan gas rumah kaca yang dapat menyebabkan kenaikan suhu di bumi. Nah, sekarang perhatikan gambar kegiatan di peternakan sampai proses pengolahan daging berikut. Tentunya yang dapat menghasilkan gas karbon dioksida. Yang pertama, aktivitas di peternakan. Aktivitas di peternakan tentu saja menggunakan bahan bakar listrik. Bahan bakar listrik yang kita nikmati saat ini selain berasal dari energi air, itu juga bisa kita memanfaatkan energi dari gas bumi. Tetapi apabila menggunakan batu bara ataupun bahan bakar fosil, ini tentunya akan menghasilkan gas karbon dioksida yang dapat mengakibatkan kenaikan suhu di bumi. Kemudian setelah di peternakan, apabila hewan ternak sudah cukup umur, hewan ternak ini akan dibawa ke rumah jagal. Tentu saja dalam perjalanan ke rumah jagal menggunakan alat transportasi, di mana alat transportasi tersebut pasti menggunakan bahan bakar. Kemudian setelah sampai ke rumah jagal, di rumah jagal itu aktivitasnya juga menggunakan listrik, misalkan untuk penerangan, kemudian untuk memotong daging, ataupun air yang digunakan untuk mencuci daging itu juga menggunakan pompa air. Kemudian setelah dari rumah jagal, daging itu akan dibawa ke pabrik pengolahan daging. Tentu saja dalam perjalanannya juga menggunakan alat transportasi. Nah, setelah sampai ke pabrik pengolahan daging, tentu saja aktivitas yang berada di pabrik itu juga menggunakan bahan bakar listrik. Nah, setelah daging diolah di pengolahan daging, kemudian daging akan dikirim ke konsumen. Ya, supaya tidak rusak, pengiriman daging ini harus menggunakan pendingin, ya, supaya tidak rusak. Tentu saja juga menggunakan bahan bakar yang berasal dari listrik. Nah, setelah kita mengetahui aktivitas mulai dari peternakan sampai daging ke konsumen ataupun saat pengolahan, kemudian daging berada di meja piring, tentu saja kita bisa berpikir berapa banyak gas karbon yang dihasilkan. Tentu saja sangat banyak. Ya. Oke. Kemudian gas kedua yang dihasilkan dari peternakan yaitu gas metana. Nah, gas metana dalam proses pengolahan daging itu dihasilkan dari ternak selama proses mencerna makanan. Nah, selama mencerna makanan itulah gas metana ini dikeluarkan melalui sendawa ataupun juga pada saat buang angin. Perlu kalian ketahui, gas metana itu 72 kali lebih efektif dalam menjebak panas bumi. Nah, pertanyaannya, apakah kita tidak boleh makan daging? Nah, tentu saja kita masih boleh mengkonsumsi daging, tetapi sebisa mungkin kita harus mengurangi konsumsi daging dari hewan ternak dengan mengkonsumsi daging yang aktivitas pengeluaran gas karbon dioksida dan metananya sedikit. Baik, kita lanjutkan ke pembelajaran yang kedua untuk botaninya, yaitu tumbuhan yang efektif menyerap gas karbon dioksida. Nah, pada saat siang hari yang panas, kita sering berteduh di bawah pohon. Nah, mengapa? Pada saat kita berteduh di bawah pohon, kita akan merasakan rindang, kemudian kita merasakan sejuk. Ya, itu dikarenakan pada saat tumbuhan berfotosintesis, tumbuhan ini akan menyerap sebanyak-banyaknya gas karbon dioksida.
Nah, setelah proses fotosintesis ini berhasil, maka tumbuhan akan membuang oksigen, ya, membuang oksigen yang akan digunakan dalam proses pernafasan makhluk hidup, termasuk tumbuhan itu sendiri. Nah, jadi tumbuhan yang bersifat rindang dan memberi keteduhan itu disebut dengan pohon perindang. Ada beberapa contoh tumbuhan perindang, diantaranya yang pertama pohon trembesi, yang kedua pohon beringin, yang ketiga pohon kenanga, dan yang keempat pohon pingku. Nah, anak-anak, setelah kita selesai mempelajari materi tadi, ayo mulai dari sekarang kita harus menanam pohon. Kenapa? Karena pohon ataupun tanaman, ya, itu ternyata sangat bermanfaat sekali bagi lingkungan, karena tanaman dapat mengurangi gas karbon dioksida, dan tanaman dalam proses fotosintesis itu akan menghasilkan gas oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Sekian untuk pembelajaran hari ini, dan tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.